Minyak mentah, sering disebut emas hitam, adalah bahan bakar fosil alami yang ditemukan jauh di bawah permukaan bumi. Minyak mentah telah menjadi fondasi peradaban modern, memberi tenaga pada kendaraan kita, memanaskan rumah kita, dan memungkinkan produksi berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari. Dunia kita, seperti yang kita kenal sekarang, akan sangat berbeda tanpa sumber daya vital ini. Proses ekstraksi minyak mentah rumit dan seringkali melibatkan pengeboran sumur ribuan meter di bawah tanah atau bahkan di bawah dasar laut. Setelah diekstraksi, minyak mentah berupa campuran hidrokarbon yang kompleks, yaitu senyawa kimia yang terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Minyak mentah ini tidak dapat langsung digunakan dalam keadaan alaminya. Minyak mentah harus melalui proses penyulingan untuk memisahkan rantai hidrokarbon berdasarkan titik didihnya, menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat. Proses penyulingan seperti memisahkan pelangi menjadi warna-warna individualnya. Minyak mentah memasuki kilang dan dipanaskan dalam menara distilasi. Saat suhu meningkat, hidrokarbon yang berbeda menguap dan dikumpulkan pada berbagai tingkat di dalam menara. Hidrokarbon yang lebih ringan dengan titik didih lebih rendah, seperti bensin, naik ke atas, sedangkan hidrokarbon yang lebih berat dengan titik didih lebih tinggi, seperti bitumen, tetap berada di dasar. Proses distilasi fraksional ini menghasilkan berbagai produk minyak bumi, masing-masing dengan sifat dan aplikasi yang unik. Produk-produk ini secara umum dikategorikan berdasarkan titik didih dan panjang rantai karbonnya. Beberapa produk paling umum yang berasal dari minyak mentah termasuk bensin, solar, minyak tanah, gas minyak cair, LPG, dan aspal. Masing-masing produk ini memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bensin dan solar mungkin adalah produk minyak bumi yang paling dikenal, yang menggerakkan jutaan kendaraan di seluruh dunia. Bensin dengan titik didih yang lebih rendah dan volatilitas yang lebih tinggi, ideal untuk digunakan pada mesin dengan percikan api yang ditemukan di sebagian besar mobil. Kemampuannya untuk menyala dengan cepat dan meledak dengan kuat menggerakkan piston yang menggerakkan kendaraan kita. Solar di sisi lain lebih berat dan kurang mudah menguap, sehingga cocok untuk mesin dengan kompresi yang biasa digunakan pada truk, bus, dan beberapa mobil. Mesin diesel mengandalkan panas yang dihasilkan oleh kompresi untuk menyalakan bahan bakar, menghasilkan efisiensi bahan bakar dan torsi yang lebih besar. Kedua bahan bakar ini adalah sumber kehidupan transportasi global, memungkinkan pergerakan barang dan manusia melintasi jarak yang sangat jauh. Bagian 4, melampaui pembakaran, fleksibilitas produk minyak bumi yang mengejutkan. Bensin dan solar penting untuk transportasi, namun aplikasi produk minyak bumi jauh melampaui bahan bakar kendaraan. Minyak tanah digunakan untuk mesin jet, penerangan, dan pemanas. LPG, campuran propana dan butana, digunakan untuk memasak dan memanaskan. Minyak bumi adalah bahan baku penting untuk berbagai industri. Minyak bumi berfungsi sebagai blok bangunan untuk plastik, kain sintetis, dan biodiesel. Bagian 5, dampak lingkungan, kekhawatiran yang berkembang. Terlepas dari kepentingannya yang tidak dapat disangkal, ekstraksi, penyulingan, dan konsumsi minyak bumi memiliki konsekuensi lingkungan yang signifikan. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida ke atmosfer, berkontribusi terhadap perubahan iklim dan dampaknya, seperti naiknya permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan gangguan pada ekosistem. Tumpahan minyak, baik di darat maupun di laut, menimbulkan ancaman yang signifikan bagi ekosistem dan satwa liar. Tumpahan ini mencemari sumber air, merusak habitat yang sensitif, dan dapat memiliki efek jangka panjang pada kehidupan laut dan masyarakat pesisir. Proses ekstraksi itu sendiri juga dapat mengganggu ekosistem, terutama di daerah sensitif seperti Arktik. Mengatasi masalah lingkungan ini sangat penting untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan. Bagian 6, masa depan minyak bumi dan alternatifnya. Peran minyak bumi sedang dievaluasi kembali, fokus pada pengembangan sumber energi alternatif, seperti tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi. Kemajuan teknologi baterai membuat kendaraan listrik lebih layak. Kebijakan mendorong praktik berkelanjutan. Masa depan energi yang berkelanjutan sudah jelas. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk informasi menarik lainnya.